untuk menyatakan berhenti. 2020-an lah ya itu ya. Itu masih ada sekitar lebih dari 80% ya. Jadi 80% dari penelitian terkait dengan salah jurusan itu masih muncul di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, sebuah fenomena yang banyak ya dialami oleh generasi Z atau Gen Z adalah salah jurusan kuliah. Jadi tidak sedikit mahasiswa yang akhirnya merasa terjebak, kehilangan semangat, bahkan bingung menentukan arah masa depan karena pilihan jurusan yang tidak sesuai minat, nggak sesuai bakat, atau kebutuhan pasar kerja. Apakah salah jurusan ini semata kesalahan pribadi atau ada faktor lain yang ikut membentuknya? Untuk mendiskusikan hal ini telah bergabung bersama kami Pak Agung Slamet Riyadi yang merupakan akademisi Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi di Universitas Gunadarma sekaligus praktisi IT. Apa kabar Pak Agung? Terima kasih sudah mau join bersama kita hari ini. Alhamdulillah Naura ya. Jadi ini yang kedua kalinya ya Pak ya? Kesini ya, alhamdulillah. Oke. Baik, Pak Agung, kita mau tahu kenapa sih sebenarnya fenomena salah jurusan ini bisa muncul dan sebenarnya ini tuh disadari atau tidak gitu Pak? Ya, ini kan sebenarnya problem dinamika yang sudah lama ya. Kaitannya dengan, ya mungkin kalau kita lihat generasi sekarang berarti yang kita pantau generasi Gen Z ya khususnya ya. Betul. Kalau di Alpha kan masih belum ya di ruang itu ya. Ini sebenarnya menarik gitu kan. Jadi mungkin dari penelitian khususnya terkait dengan dampak dari salah jurusan ya kan. Jadi Gen Z ini susah mencari pekerjaan. Itu jadi bagian dari istilahnya dilema ya. Betul. Pada saat sudah berkuliah ternyata pada prinsipnya banyak macam persoalannya. Salah satunya adalah kuliahnya tidak sesuai dengan peminatan di awal ya kan. Gitu ya. Jadi itu kan menjadi krusial ya. Yang krusial. Jadi kalau kita melakukan sesuatu nggak sesuai dengan keinginan kita itu kan pastinya harusnya problem ya dari sisi psikologis, apalagi dampaknya nanti dalam ruang industri. Berarti pekerjaannya nggak sesuai dengan kemampuan atau minatnya di awal. Salah jurusan adalah salah satunya yang menjadi penyebab itu. Dan memang kalau kita ngelihat dari perkembangan teknologi informasi sekarang ya, harusnya kan bisa dijangkau ya. Betul. Ya kan secara logikanya kan informasi tersebar di mana-mana, kita tinggal mencari tahu saja ya kan di Google ataupun di YouTube banyak hal yang menjadi referensi informasi itu yang kita cari. Tapi ini masih menjadi bagian dilema ternyata. Di dekade sekarang, ya kan? Mungkin sekitar tahun 2019 2020-an lah ya itu ya. Itu masih ada sekitar lebih dari 80% ya. Jadi 80% dari penelitian terkait dengan salah jurusan itu masih muncul di dunia. Cukup tinggi ya Pak? Ya kan gitu ya. Di dunia pendidikan terutama di kuliah tadi ya kan faktor tadi salah jurusan. Ya sebenarnya problemnya bisa di internal, bisa juga di eksternal. Internal itu jelas kaitannya dengan personal itu sendiri. Betul. Artinya calon mahasiswa itu sendiri ya dari waktu dia di SMA ya kan pada saat dia melanjutkan kuliah sebenarnya adalah problem personal. Ya kan? Ya mungkin dia belum ada kecukupan. Ya kan? Informasi yang dia olah untuk mengambil keputusan. Nah, eksternal itu punya pengaruhnya banyak. Betul. Nah, teman-teman yang satu angkatan waktu sekolah misalnya ya kan, itu juga bisa jadi pengaruh. Iya. Pastinya sih ya Pak kan itu. Gitu. Misalnya mereka hanya berpikir, wah, tren teknologinya kita di IT nih ya kan, atau tetap di kedokteran, di ekonomi dan sebagainya gitu ya, atau psikologi gitu kan ya. Nah, saya inginnya ke sini nih, ayo ikut aja yuk kan, biar bareng-bareng. Nah, karena masih labil juga. Nah, itu Pak, tadi, jadi faktor internal juga seperti itu. Ada juga mungkin justru faktor juga ada di keluarga, di orang tua. Nah, ya kan gitu ya, sudah disodorkan angkatan istilahnya ruang-ruang istilahnya dari generasi yang pada saat dia ingin kuliah tadi ya, istilahnya gitu ya, misalnya generasi Gen Z tadi.
wah ini bagus kalau kamu nanti di jurusan ini, prospeknya bagus Dipilihin ya kan. Ini juga tren-trennya sekarang nih kan gitu ya. Jadi tidak serta-merta informasi yang nyampe kepada calon mahasiswa itu sendiri itu bukan kerangka dari dalam dia punya peminatan seperti apa dan punya kemampuan seperti apa sehingga dia bisa mengambil sebuah keputusan dari jurusan. Nah, ini sebenarnya problem tadi ya bisa di internal dia sendiri juga dari faktor eksternal atau bahkan dia sebenarnya juga melihat dari sosial media. Tapi ternyata pada saat dia olah, bahkan karena terlalu banyak juga ya kan pembahasan tentang jurusan-jurusan itu terlalu banyak, saking banyaknya, dia juga akhirnya juga kesulitan. Gitu loh. Di sisi lain, ada faktor juga mungkin ini harus menjadi evaluasi ya, terutama di Kemendikbud khususnya ya kan, terutama terkait dengan peran di sekolah gitu kan ya. Ya, artinya kan pemahaman tentang jurusan ini kan bisa jadi tidak masuk kepada ruang personal yang intensif, ya kan? Tapi hanya secara general satu angkatan diberikan sosialisasi yang dianggap mereka mengerti. Ternyata ada personal yang masih bingung. Tapi ternyata yang personalnya justru kalau dikalkulasi ternyata malah kuantitinya banyak. Justru malah banyak ya. Berarti ya kita berpikir berarti belum berhasil ruang dari sekolah untuk memberikan informasi yang lebih dari cukup. Nah, satu sisi biasanya kalau di SMA itu ada guru BK ya gitu ya. Ya, biasanya guru BK yang mengarahkan, Pak. Mengarahkan atau dari segala macam. Ternyata peran beliau juga ada keterbatasan. Karena apa? Tidak masuk kepada ruang-ruang personal yang bisa aja lebih banyak. Karena tadi siswanya juga banyak. Nah seperti itu. Pak Agung, tapi kalau memang seperti itu ya kan, pemilihan jurusan itu banyak yang nggak sesuai minat awal. Nah, kalau memang pada akhirnya atau sudah terlanjur seperti itu, dampaknya apa Pak terhadap performa belajar atau bahkan mungkin kesehatan mental mahasiswa itu? Yang pasti begini, ya kan tentu ya pada saat contoh secara rela aja misalnya gitu ya, kita masuk kepada jurusan yang sebenarnya kita tidak menyangka, belajar ini, belajar itu, dan segala macam gitu ya. Kemudian dia tidak punya penyiapan karena dia nggak paham tentang jurusan itu sendiri, ya kan bisa kebayang bebannya. Betul. Ya kan gitu ya. Apalagi dari ruang usia SMA masuk kepada dekade perkuliahan, dia mendapatkan satu momentum yang harusnya senyaman-nyamannya kan paling nggak sesuai dengan peminat bidangnya. Misalnya contoh nih, ini dia masuk ruang IT, ya kan? Tapi sebenarnya, ya kan, kalau dari sisi minat dan sebagainya, dia ada di ruang psikologi. Ini kan jauh banget kan? Jauh ya, jomplang ya, Pak. Ya kan gitu. Kemudian pembelajaran pun ya dia tidak akan membayangkan dengan skenario yang sifatnya teknis. Ini kan teknik ya. Betul. Nah, misalnya jurusan teknik, ya kan gitu ya. Nah, pada saat dia sebenarnya ada di ruang psikologi peminatan, entah kenapa pada akhirnya dia memilih jurusan teknik itulah. Akhirnya menjadi beban yang luar biasa, ya kan? Dan itu misalnya contoh semester 1, ya kan? Dia sudah mencoba berjibaku untuk mencoba ngikutin, tapi kan belum tentu dia bisa, ya kan? Belum tentu dia nyaman, apalagi masuk semester 2, semester 3, semakin ekstrim lagi kan? Ya enggak? Tingkat 3, semester 5, semester 6 itu kan semakin banyak. Bebannya makin banyak. Karena biasanya banyak juga sih Pak dari waktu saya juga awal masuk kuliah, itu ada beberapa teman-teman saya yang masuk jurusan yang salah dan akhirnya pindah. Jadi mengulang lagi dari awal. Seperti itu. Jadi memang kebanyakan kayak gitu sih. Itu juga sempat terjadi pas saya baru lulus SMA itu bayangkan kalau sudah masuk di semester 5 atau 6 ya. Itu tanggung ya. Ya kan gitu ya. Jadi coba bayangkan di tingkat 3 tinggal selangkah lagi misalnya 1 tahun lagi harusnya lulus, dia kembali lagi dari awal. Ya kan? Itu juga pengambilan keputusan, tapi ternyata memang itu ekstrim ya. Betul. Ekstrim sekali. Nah, sekarang sebenarnya tidak harus seperti itu sebenarnya kerangka solusinya. Ya kan? Jadi nanti juga harus ada solusi-solusi yang lain. Ya kan? Tapi yang pasti ya tadi perjalanan waktu, mahasiswa kan tetap akhirnya gampang. Persoalan itu selalu muncul pada saat dia merasa memang salah jurusan. Ya kan? Apakah dia akan survive? Nah, survive ini sebenarnya tentu ada skenario solusinya. Ya, apalagi tadi nih, kan kita tidak tahu nih kenapa dia memilih itu. Ada faktor teman-teman tadi, faktor orang tua,
atau faktor dia salah menyimak dari informasi yang dia coba telaah gitu di awal gitu kan, atau sebenarnya dia sendiri belum menemukan. Ya kan, belum menemukan jurusan mana yang tepat karena dia juga bingung. Iya. Ya kan, minat saya mungkin sesuatunya bisa terungkap tapi bakatnya belum muncul. Nah, bayangin aja kan, coba kalau bakat itu sudah muncul di usia SMP. Wah, keren banget kan? Iya. Bakat loh ya. Bakat. Nah, kemudian apa dengan bakat ini kemudian akan bisa bersandingan dengan minat? Belum tentu. Oh ya, belum tentu juga. Tapi kalau pada saat menemukan bakatnya sudah ketahuan, kemudian sesuai dengan minatnya, nah itulah sebenarnya itu betul. mudah, iya. Ya kan, berarti kan prosesnya itu sebenarnya panjang. Iya. Ya Karena kan? memang mungkin di beberapa sekolah Pak belum tidak difasilitasi untuk diadakannya psikotes. Biasanya ada tuh Pak psikotes di beberapa psikotes SMA. itu hampir rata-rata sebenarnya ada, Iya. baik negeri maupun swasta. Hanya kadang itu dianggap sebagai formalitas. Nah ini edukasi inilah yang seharusnya harus istilahnya diupayakan lah ya oleh dinas khususnya melalui sekolah-sekolah, parenting kepada orang tua dan segala macam. Jadi gini, kita tidak bisa masuk kepada siapa yang paling bertanggung jawab. Tidak, ya kan? Ya semuanya, semua pihak. Ya pemerintah, ya kan melalui dinas pendidikan, kemudian sekolah itu sendiri, bahkan orang tua. Tidak bisa itu istilahnya dipisah-pisah. Jadi semua memang punya peran yang luar biasa. Betul, harus gitu saling kan. bersinergi juga ya Pak. Betul. Nah itu sangat penting. Pak Agung, kita mau tahu kalau terkait akses informasi tadi kan, justru dengan maraknya informasi tadi, kenapa sih masih bisa ada yang tetap salah milih jurusan? Mungkin karena tadi kewalahan menerima informasi. Tapi selain itu ada lagi nggak Pak? Kenapa alasannya generasi saat ini tuh bisa salah milih jurusan? Saya spesifik ya. Ya. Informasi memang banyak. Tapi jurusannya juga makin banyak. Juga ada. Ya kan, misalnya contoh, ada bidang IT. Bidang IT aja bisa dikenal ada namanya 4 bahkan 5 jurusan. Ya, konsentrasinya ya. Konsentrasi di prodinya ada 5 prodi di sana. Ya kan? Nah, masing-masing kan pada saat kita hanya bicara, oh yang penting IT. Pada saat dia masuk, ternyata salah. Dia hanya bicara tentang bahasa, ya kan gitu ya, tentang bahasa, prodinya apa. Tapi pada saat dia masuk ke ruang itu ternyata salah jurusannya. Oh, bukan ini yang saya mau. Saya maunya ke software, kenapa ke hardware? Saya maunya ke sistem informasinya, kenapa larinya ke ngoding kan gitu ya. Nah, itu kan akan jadi salah juga, gitu. Apalagi yang sifatnya memang sudah jelas. Tetapi masuk kepada tadi ruang-ruang yang mensupport dia untuk mengambil keputusan yang tepat. Betul. Ya kan tadi kan ada banyak faktor eksternal. Ya kan kalau di luang eksternal bisa aja mungkin ada saran dari orang tua, ya kan, saran dari keluarga, kakaknya atau tantenya atau omnya karena melihat ada contoh yang berhasil. Ya. Nah, kan seperti itu kan? Betul. Itu diantaranya. Tapi satu hal lagi nih. Biaya. Itu menjadi salah satu faktor yang sangat krusial sih Pak. Betul. Untuk saat ini. Dan ada lagi juga. Jadi ada momentum orang tua dan mahasiswa atau bahkan sekolah punya andil dalam rangka memilih jurusan yang dianggap yang penting kampusnya favorit, negerinya favorit, jurusannya lebih safety untuk masuk. Betul. Ya. Artinya persaingannya dianggap tidak banyak. Nah, itu juga ada faktor itu. Betul. Kebanyakan memang gitu sih Pak. Waktu itu memang case-nya adalah banyak teman-teman saya yang dapat jatah SBMPTN maupun SNMPTN ya pada saat itu memilih karena kampus favorit. Kampus favorit. Jadi bukan karena jurusan yang dimau tapi karena kampusnya favorit. Ketika dia udah masuk, oh ternyata keterima nih. Ternyata nggak cocok. Akhirnya pindah. Jadi banyak case kayak gitu. Ya kan, misalnya contoh gini. Saya di bidang-bidang tertentu ya, tadi saya bilang di bidang IT yang mungkin itu menjadi bagian apa istilahnya saya memiliki keilmuan di sana. Ada jurusan yang memang tidak baru muncul, ya kan, bahkan itu ada di kampus negeri yang kita anggap favorit juga gitu ya. Kemudian dipilihlah ke sana, ya, dan ternyata bisa masuk gitu kan gitu ya. Nah, gitu. Sedangkan pada saat di awal sebenarnya bukan itu tujuan utama. Betul. Tapi karena melihat mungkin sarannya kalau di sini persaingannya berat. Nah, di sini mungkin bisa masuk. Nah, kalau misalkan seperti jadi ukurannya adalah kampusnya, bukan prodinya. Bukan prodi kan. Jadi kan lagi-lagi bukan tergantung minat. Kalau misalkan begitu, Pak, kan banyak nih sebenarnya mungkin gak di generasi sekarang, mungkin dari dulu sudah ada tapi mungkin tidak banyak yang salah jurusan. Tetapi kan sebenarnya tidak semuanya berakhir buruk gitu ya, Pak ya. Nah,
pertanyaannya adalah apakah jurusan kuliah itu benar-benar akhirnya bisa menentukan masa depan seseorang, Pak? Tidak juga. Oke. Jadi jawabannya ya bisa menjadi salah satu faktor lah, ya kan? Tidak menjadi satu-satunya masalah. Oke. Ya kan? Karena gini, jadi pada saat mahasiswa itu survive, hal yang menjadi masalah tadi salah jurusan itu bisa menjadi bagian dari solusi. Yes. Ya kan? Betul. Nah, tentu ini menjadi terobosan ya buat mahasiswa yang tadi survive, walaupun memang bidang yang ditekuni akhirnya berbeda. Ya. Atau sebenarnya ada juga yang bersentuhan. Jadi ini berhubungan nih. Misalnya IT tapi berhubungan dengan skenario ekonomi. Oke. Atau IT berhubungan dengan skenario manajemen. Atau ekonomi berhubungan dengan skenario manajemen. Ini kan sebenarnya saling berdekatan. Berdekatan, ya. Nah, kemudian dia mencoba untuk membuka ruang-ruang ikut dalam skenario pembelajaran, misalnya dengan kursus atau ikut komunitas, ya kan? Kemudian ikut semacam sertifikasi gitu kan. Itu banyak pilihan tuh, ya kan? Kemudian akhirnya suatu ketika dia punya kesempatan magang misalnya. Padahal magang dia itu tidak berhubungan dengan jurusan yang dia lakukan sekarang. Betul. Nah, itu kan satu sisi yang tadi saya bilang survive. Ya. Ya kan? Berarti bahkan dia bisa masuk langsung ke ruang industri loh. Ada dong, juga, karena Pak. tadi magang tadi kan sudah berkaitan dengan industri. Betul. Ya kan? Jadi dia meluangkan waktu untuk extra time-nya belajar sesuatu yang ternyata dia mencoba yang dia suka dengan terobosan itu, tapi tidak menggunakan sarana kuliah tadi ya. Tadi kan contohnya tadi Bang, sudah tingkat 3 mulai lagi dari awal kan gitu. Berarti akhirnya survive-nya adalah dengan cara mencari peluang, mencari celah dari situ ya, Pak. Sebenarnya gini. Sebenarnya pada saat bekerja, ruang lingkup karir itu tidak semata-mata hanya dalam satu bidang sebenarnya. Betul. Karir itu kan tidak semata-mata bekerja suatu tempat dan di situ ada karir jabatan dan segala macam sesuai dengan bidangnya. Tapi namanya karir itu juga bisa menjadi bagian dari orang tuh bekerja lebih dari satu pekerjaan. Ya kan? Betul. Nah, itu kan bisa jadi tren-tren sekarang juga ya. Artinya misalnya contoh pada saat dia di ruang hukum. Tapi di ruang hukum ternyata dia juga jago seperti kaitannya dengan pembelajaran di ruang-ruang digital. Ya kan? Padahal sebenarnya hukum itu yang tadi yang salah jurusan, ruang digital dia pelajari, dia dapat sertifikasi, kemudian bisa di ruang itu juga bagian dari yang dia coba terobos dengan magang ataupun dia ikut kelompok-kelompok yang komunitas, kemudian dia masuk di dalamnya, ketemu dengan industri, bekerja di ruang digital. Digital IT maksudnya. Padahal dia juga menjadi lawyer misalnya. Lawyer multitasking. Multitasking. Nah, itu yang saya maksud. Berarti itu juga menjadi salah satu Pak? Adaptasi. Betul. Ya sebagai solusi juga berarti ya, Pak ya. Oke. Nah, Pak, kan saat ini industri kerja itu lebih menekankan skill ya, entah itu hard skill ataupun soft skill gitu. Jadi ketimbang mungkin daripada ijazah itu sendiri. Ada yang seperti itu. Nah, apakah salah jurusan masih menjadi masalah besar kalau mahasiswa itu mampu mengembangkan skill tambahan? Ini masih berhubungan sama yang tadi Pak berarti. Salah jurusan ya. Saya pikir memang tadi kan tidak satu-satunya masalah ya kan terkait dengan salah jurusan tadi ya. Survive-nya mahasiswa itu sendiri kan pada saat memang dia berhadapan dengan dunia yang memang nyata-nyata akan dihadapin. Pada saat dia di SMA mungkin belum kepikiran. Belum. Ya kan? Pada saat dia harus survive terhadap suatu bidang yang tadi berhubungan dengan soft skill tadi. Apa yang harus dia punya kemampuan? Ya kan? Ya tadi. Nah, pada saat dia ternyata justru apakah titik itu dia baru menemukan bakatnya? Ya kan? Atau sebenarnya bakat itu sudah ada di SMA tapi jurusannya salah. Ya kan gitu. Ini survive-nya kan di situ tadi. Ya kan gitu. Apalagi dunia industri kan betul-betul membutuhkan skema skill, skema kemampuan. Ya kan di bidang teknis ya pasti itu sifatnya kemampuan kan, ya sifatnya teknis juga. IT berarti sifatnya IT kan gitu ya. Di ruang otomotif, ruang technical mesin di ruang technical mesin. Elektro juga sama. Ya kan gitu ya, belum ruang sipil. Ya kan itu teknis ya. Betul. Nah, ya ini kalau ini bagian dari skenario survive ya pada prinsipnya akhirnya semua akan berjalan dengan baik. Betul. Ya kan walaupun memang awalnya dia berpikir, wah ini salah jurusan. Nggak sesuai nih. Gitu. Nah, apakah nanti kelulusan kesarjanaannya dari bidang itu akan dia pakai untuk pekerjaan, atau dia akan survive dengan sesuatu yang menjadi tadi keterbaruan yang dia punya.
ya kan? Kalau tadi saya sebutkan kan dua-duanya, lawyer ya sebagai sarjana hukum, digital ya, digital ya kan gitu ya, gitu. Eh. Bahkan bisa jadi digital sekarang teknis, tapi karena dia belajar pengalaman di ruang manajemen, ruang bisnis, akhirnya di bisnis juga. betul. Produknya apa? Digital. Nah, jadi ini sekarang dekade apa ya? Jadi pemikiran Gen Z pun juga sebenarnya tidak hanya sedang bicara soal single job. Betul, karena Jadi double job gitu. berkembangnya teknologi dan Hmm. polarisasi itu sangat berpengaruh, Pak, sebenarnya. Oke, kayak sekarang gitu. dilema di masyarakat saja ya. Iya. Ya kan, kalau suatu ketika nih Naura misalnya, tahu-tahu pada saat melihat, wih ini abang ojek kok bekerja suatu tempat, selesai dengan kerjaannya, Lanjut. dia langsung seperti Superman, ganti jaket warna-warni itu, kemudian dia menjadi ojek online. Nah, Itu kan double job. betul. Nah, cuman itu kan sifatnya memang tidak memerlukan keterampilan khusus ya, Ya. hanya bersepeda motor atau bawa mobil. Tapi Pak, memang itulah arahnya ke sana. Oke. Nah, Oke. Pak Agung, tapi kalau hal tersebut bisa dianggap blessing in disguise nggak, Pak? Karena kan ternyata nih baru nemu passionnya setelah lulus misalkan, atau Wih, setelah lulus ya. dia walaupun salah jurusan setelah lulus Setelah lulus. baru nemu passionnya, ternyata gue bisa nih di kerjaan ini, ya nggak apa-apa lah gitu. Itu fenomena itu ternyata ada loh Pak Oh sebenarnya. iya tentu ada. Ya kan tadi saya bilang bakat ketemu pada saat justru sudah selesai. Betul, pada saat Ya. tidak ada di ruang akademis ya. Iya betul. Oke. Cuman tadi dia akan mendapatkan legitimasi Ya. dari kemampuan yang dia dapatkan setelah lulus itu dengan cara yang apa tadi? Dengan cara dia menggunakan skenario sertifikasi, Oke. ya kan, keahlian, ya kan? Karena dia akhirnya ikut magang atau ikut workshop atau ikut kursus, ya kan? Itu kan memungkinkan. Kalau jalur kuliah kan panjang, Oke. S1 4 tahun, D3 3 tahun. Nah, kalau sertifikasi kan biasanya hitungannya lebih cepat. Betul. Nah, gitu. Hmm. Itu memungkinkan juga. Oke. Nah, Pak, kita juga mau tahu. Tadi kan Pak Agung juga sempat mention membahas terkait sistem bimbingan gitu ya. Mau pilih jurusan apa, mau jadi apa, misalnya ke depannya gitu. Nah, sebagai akademisi, apakah pendidikan Indonesia itu sudah cukup optimal memberi arahan bagi siswa sebelum masuk perguruan tinggi, Pak? Kalau hari ini? kaitannya dengan apa ya, ruang dari Kemendikbud khususnya ya, yang menghasilkan kurikulum yang saya pikir itu sudah menjadi bagian terobosan yang luar biasa ya, ya kan, terutama kaitannya dengan di awal ada yang disebut dengan skenario kurikulum merdeka, ya kan. Kalau sekarang ditambah lagi dengan pendalaman ya, atau yang lebih dalam kita sebut dengan kurikulum deep learning segala macam, itu sudah bagian dari sarana yang luar biasa sebenarnya. Ya, sekarang persoalannya adalah terapan di sekolah. Ya, terapan di sekolah kan siswa itu tidak semata-mata terdeteksi dari proses yang ada di kurikulum, tidak semata-mata itu. Tapi bagaimana sosialisasi terhadap pendekatan itu kalau pendekatan yang sifatnya kelompok berarti kan satu kelas. Kalau general berarti kan satu angkatan, ya kan gitu ya. Tapi kalau masuk kepada pendekatan yang sifatnya personal, ya tadi kan ada peran guru BK, ada peran mungkin dari ruang-ruang yang lain ya, mungkin kaitannya dengan guru itu sendiri, wali kelas ya kan. Termasuk bisa juga sosialisasi dari para alumninya. Itu juga bisa muncul di sana, ya kan gitu. Misalnya alumni sekolah itu biasanya kan punya sumber daya yang sangat banyak ya. Kalau dia terjun kepada alma maternya, dia bisa memberikan sumbangsi informasi yang luar biasa. Jadi tidak semata-mata siswa itu di natural dengan hanya mengandalkan apa yang ada di sekolah, hanya dalam batas itu, kemudian dia mencari diri sendiri di sosial media. Ya, tadi salah satu dampaknya adalah bukan malah terarah, tapi malah pusing. Di keluarga juga justru ada pemaksaan, ya kan? Atau mesti beda terserah problem kamu lagi, ya kan kamu tahu yang terbaik buat kamu, ya kan seperti itu. Itu problem saat ini. Sebenarnya ikatan alumni itu cukup besar loh Pak pengaruhnya sebenarnya untuk para siswa-siswi di sekolah, karena biasanya ada diadakan bazar. Jadi alumni-alumni yang udah kuliah itu biasanya datang. Itu sebenarnya justru pengaruh paling besar dari situ kalau menurut saya. Kegiatan itu, Pak. Betul. Kebetulan saat ini kan saya masih berkecimpung juga di perkumpulan-perkumpulan seperti itu, termasuk di ikatan alumni ya, gitu kan. Kebetulan saya jadi sekjen juga di salah satu iluni yang kebetulan, atau ikatan alumni yang kebetulan ruangnya di SMA. Ya kan, kalau di dunia kampus kan mungkin ruangnya udah berbeda ya. Beda, Pak, ya. Ini kebetulan saya di ruang SMA, jadi pas sekali ya.
Jadi betul. peran kami itu adalah melakukan sosialisasi tersebut, Iya. ya kan, gitu. Mm. Kalau kami mungkin kebetulan ada di Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Cibinong ya di wilayah Bogor ya. Nah itu sendiri ini perannya adalah diantara sosialisasi terhadap supaya siswa-siswa atau adik-adik ini yang dari SMA ya kan mau melanjutkan kuliah itu sudah mendapatkan informasi yang lebih dari cukup dari Betul. iluni, dari kakak-kakaknya Iya. kan istilahnya begitu ya. Iya. Jadi guru pun terbantu otomatis. Betul. Bahkan mungkin ada di ruang-ruang yang dimana kita melakukan seminar, sosialisasi, atau bahkan mungkin workshop, atau mungkin seperti apa ya, kita bicara relax ya kan, Iya, sharing dengan ya, sharing ya kan, sharing. dengan adik-adik apa siswa yang tingkat 3 ya, Betul. atau di berapa tuh? Kelas 12 Kelas ya. 12. Nah, kelas 12 itu juga akhirnya timbul kenyamanan untuk mereka bertanya. Oke. Ya kan sesuai dengan yang disediakan oleh Indonesia tadi. Ada yang memang kebetulan lulusan dari universitas mana, bahkan ada yang sudah bekerja di sini, bukan di sini, gitu kan gitu, ya. Pak. Itu akan menjadi terobosan informasi yang juga luar biasa gitu. Karena dengan adanya sosialisasi itu ya Pak Betul. dari berbagai lini Betul. pendidikan atau Betul, pekerjaan, betul. biasanya teman-teman di SMA itu tertarik atau terdorong untuk nanya gitu ya. Iya, Kak, ini iya, gimana? betul, Berarti iya, gini. betul, Meskipun ya betul. kalau waktu itu saya pernah juga datang ke sekolah, meskipun yang ditanya adalah Kak, boleh tahu nggak gajinya berapa? Oh, itu Gen Z untuk- sekarang nanyanya langsung ke gaji, Pak. Bukan kerjaannya apa. kebetulan bidangnya apa yang dia Iya. sukai, tapi dia nanya langsung gajinya berapa ya? Iya langsung, Kak, nggak nanya, maaf ya Kak mau nanya ini langsung, gajinya berapa? Waduh, ini kalau the untuk, point, iya to the point, Jadi- biasanya anak-anak untuk generasi Z, Iya. meskipun saya juga generasi Z, cuma Ya. ada yang di Tapi itulah bawahnya karir ya. begitu. Nah, karir tadi, makanya tapi dalam posisi prakteknya akhirnya solusinya tidak hanya dengan satu pekerjaan itu akan menjadi nilai up-nya sebuah gaji. Iya, Tapi pada saat kita bicara tentang tidak hanya sekedar single job, tapi pada saat double job bahkan 3 pekerjaan sekaligus, nah itu justru yang keren sekarang, betul. ya kan? Jadi salah jurusan pun bisa menjadi alternatif untuk tidak Betul. menjadi satu pekerjaan. Iya, nyatanya di lapangan seperti itu Nah, Pak iya, saat kan ini. gitu ya. Oke. Nah, Pak, kita ingin mengetahui juga pandangan Pak Agung. Gen Z ini kan sering dibilang generasi pencari makna, bukan sekedar cari pekerjaan aja gitu kan. Bagaimana jurusan yang salah ini bisa membuat mereka kehilangan arah hidup, Pak? Sebenarnya banyak juga sih yang akhirnya mungkin jadi males kuliah ya kan Pak, atau bahkan berhenti kuliahnya, yang akhirnya mungkin menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting dan akhirnya langsung kerja aja. Ada kan Pak yang seperti itu? Ini Ya, gimana Pak? bukan ada, tapi banyak. Betul. Pada akhirnya itu balik kanan. Kuliah tidak selesai, yang bagaimana akhirnya dia mendapatkan pekerjaan, walaupun pekerjaan bisa saja dia sekedar apa adanya ya dia menghasilkan, dan akhirnya dia pada saat dia bekerja mendapatkan income dan income itu sebenarnya tidak maksimal, dia akhirnya apa? Di zona nyaman. Iya. Nah, zona nyaman akhirnya itu udah ini pilihan hidupku tuh, kan gitu kan? Iya. Dan akhirnya pemikiran jadi sempit, jadi pendek. Oke. Ya kan, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Akhirnya dia menjalani hidup ya hanya dalam batas itu. Itu sebenarnya yang justru yang tadi saya bilang yang tidak survive. Oke. Kalau survive, otomatis dia akan mencari tahu kenapa ini dan bagaimana kemudian apa solusinya. Iya. Ya kan gitu. Jadi sebenarnya saya pikir di ruang kampus manapun ya, itu kan juga ada wali kelas, juga ada bimbingan karir dan segala macam, baik negeri maupun swasta itu pasti ada. Betul. Ya kan gitu. Bahkan ruang pertemanan, bahkan dosen pun bisa diajak dialog kok sebenarnya. Betul. Gak mungkin dosen misalnya ada curhatan dari siswa, Pak mau izin nih ekstrim nih. Saya kok jelas secara jurusan, Pak. Loh, kok iya bilang gitu? Iya, Pak. Saya merasa begini. Dosen itu dia sama dengan guru. Betul. Ya tentu dia akan memberikan pendalaman ya kan solusi yang bisa dia bisa berikan maksimal sebagai tadi bentuk survei tadi. Apalagi udah tingkat 3, semester 4 ya, semester 5, semester 6 ya kan gitu. Nah, kalau masih semester 1, nah mau balik kanan. Ya. Istilahnya hanya 1 tahun kan. Iya, masih masih mungkin gitu loh. Masih nggak terlalu jauh. Iya, dia mau mungkin sambil menunggu untuk kuliah tahun depan lagi mau punya kegiatan apapun masih. Betul. Masih nyaman. Tapi kalau sudah tadi semester 5, semester 6, bahkan semester 7 atau tadi masa lulus langsung bilang saya salah jurusan. Sebenarnya saya salah jurusan. Oh iya kan? Baru nyadar gitu kan. Nah, Pak, ngomong-ngomong soal survive. Kan ada juga mahasiswa yang akhirnya menyelesaikan studinya meskipun salah jurusan. Kalau pandangan Pak Agung sendiri, apakah ini bentuk kedewasaan atau justru jadi pengorbanan yang berat buat
anak itu? Kalau dia survive tadi, Hmm. itu sebenarnya sudah jawaban. Artinya itu bentuk kedewasaan. Ya. Bukan semata-mata bertanggung jawab pada orang tua ya. Oke. Ya itu bertanggung jawab dengan keluarga, atau dia bagian dari bertanggung jawab dia sendiri sudah memilih yang salah. Ya kan? Tapi karena dia survive tadi, dia dewasa. Ya kan? Dewasa itu sebenarnya kalau dibilang arti sederhananya kan dia bisa mampu menempatkan diri dengan persoalan yang tadi dan akhirnya dia bisa survive dengan masalah tersebut. Itulah dewasa. Oke. Ya kan? Tapi kalau dia tadi memilih satu proses yang akhirnya bicara soal nasib ya, kemudian dia akhirnya keluar dari zona perkuliahan, tidak melanjutkan segala macam, itu berarti ya beban yang berat. Oke. Udah jelas kan? Iya, betul. Dan beban berat akhirnya ditanggung dia sendiri. Tapi dampaknya kan pasti pada keluarga, orang tua dan sebagainya kan gitu. Dan akhirnya apa? Kalau itu akhirnya menjadi satu keputusan yang memang mutlak dan itu dijalanin, berarti biasanya kan kepasrahan dari dia sendiri, kepasrahan dari keluarga atau Dari orang tua, keluarga. dan akhirnya ya itu tadi beban berat. Oke. Iya kan? Nah, Pak, kalau yang tadi ya ada yang ada yang nekat pindah jurusan, tapi ada juga yang survive meskipun dengan jurusan yang salah. Bagaimana sih perbedaan resiko dari kedua pilihan ini terhadap masa depan karir, Pak? Iya, tadi kan begini. Jadi kalau segala sesuatu itu tidak menjadi bagian dari peminatan atau bakat, pasti problem. Iya. Ya kan, artinya hasilnya tidak maksimal. Tidak maksimal. Ya kan, misalnya contoh tadi, kuliahnya tidak sesuai dengan bakat dan minat dia. Apa jaminannya untuk berhasil, untuk bisa maksimal, gitu kan? Artinya bisa sesuai dengan target, gitu ya, gitu ya. Tapi pada saat itu menjadi dilema, ya kan? Ya semuanya dampaknya adalah tadi ketidakberhasilan. Loh iya dong. Betul. Ketidakberhasilan mana? Di kuliah sendiri bisa tidak berhasil, ya kan? Artinya dalam konteks dia menguasai akademik dan soft skill-nya tidak sesuai dengan target dia, karena dia kan harus bertanggung jawab dengan jurusannya. Betul. Kemampuan jurusannya apa? Ya, artinya tidak semata-mata dia nilainya bagus, bukan. Ya kan? Kadang ini juga jebakan juga nih. Jadi pada saat nilai bagus. Jadi bagus itu menjadi tolak ukur keberhasilan. Belum tentu, Pak. Nyatanya belum gitu tentu, ya. Pak. Saat saya kuliah kayaknya belum tentu. IPK-nya misalnya sudah di atas 3,0 gitu kan, dianggap sudah bagus. Apalagi IPK-nya 3,5 atau 3,7, bahkan 3,9, wah dianggap sebagai satu keberhasilan. Ya kan? Padahal penguasaan kaitannya dengan skenario kita kuliah itu lebih dari itu. Betul, Pak. Soft skill-nya, ya kan? Ya kemampuannya kita dengan keterampilannya tidak semata-mata menguasai akademik. Ya kan? Karena apa? Kerja nanti kan tidak terkait dengan akademik. Gak Tapi dilihat sih Pak nilainya, Pak. Bukan kerja karena nilai kan? Kerja gitu. karena nilai kamu berapa? 4. Oh, apa? IP-nya 4. Ya udah itu kumlat itu. Kumlat ya. Gitu Nora. Nah, Pak, tadi kan Pak Agung udah menjelaskan atau bercerita terkait seseorang gitu ya, misalkan yang akhirnya beralih profesi misalkan ke dunia digital, kreatif, kayak tadi apa yang multitasking lah gitu. Misalkan dia di hukum tapi dia juga ada digital. Nah, apakah ini menandakan kalau jurusan kuliah itu justru tidak relevan sekarang di era sekarang, Pak? Kalau saya harus artinya kaitannya dengan maksud dan tujuan pendidikan, terutama di perguruan tinggi, ya tidak ada yang tidak relevan sebenarnya. Semuanya pasti relevan sesuai dengan kebutuhan industri juga. Hanya saja tadi saya contoh. Tadi saya sebut di ruang IT aja kemungkinan ada 4-5 jurusan. Itu relevan nggak? Relevan. Karena pada saat prodi itu menyampaikan satu bentuk terobosan, ya jurusannya apa, belajar apa, nanti outputnya apa, itu jelas. Loh ya dong, jelas dong. Sesuai dengan apa? Dengan permintaan industri. Ya kan, di ekonomi sendiri udah jelas kan, ada manajemen, ada akuntansi, ya kan. Nanti yang D3-nya bisa macam-macam, ya kan gitu ya. Psikologi jelas, sudah jelas di ruang psikologi, tapi psikologi di sini kan bisa general. Ya kan, tapi nanti ada spesialisasi dan segala macam. Ya, kedokteran juga kan. Kedokteran kan dunia kedokteran, tapi pada saat itu masuk pada dunia kedokteran, kesananya kan nanti ada spesialisasi. Ya kan? Nah, secara otomatis itu harus kita pahami betul. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri, kebutuhan masyarakat. Kan nggak mungkin suatu kampus membuat sebuah skenario prodi, jurusan, kemudian pada akhirnya tidak diminati. Berarti ada yang salah. Iya dong. Betul. Iya Pak. Gitu, ya kan? Apalagi industri tidak menyambut. Artinya pekerjaannya nggak ada. Ada satu jurusan yang jelas-jelas pekerjaannya nggak ada. Ayo coba dikelar. Ada nggak mahasiswa yang daftar? Belum tentu.
Kecuali yang tadi hanya sekedar pengen asal kuliah. Iya, berarti ini juga sebenarnya ada korelasinya dengan jumlah lapangan pekerjaan. Betul. Saat ini ya Pak ya, karena memang terbatas juga dan akhirnya banyak mungkin teman-teman mahasiswa yang baru lulus atau fresh graduate tidak bekerja pada akhirnya kan Pak. Ya tadi gini, balik lagi kepada survive-nya seorang mahasiswa. Ya kan, kita tidak bisa menyerah misalnya serapan tenaga kerja sekian persen dari jumlah lulusan. Itu kan sebenarnya bisa dihitung. Ya kan? Tapi kembali kepada mahasiswa sendiri. Kan nggak mungkin misalnya Gen Z dari lulusan dari beberapa universitas kemudian langsung menyerah begitu saja kan? Iya, betul. Ya kan gitu. Justru mereka tetap berlomba-lomba. Dan satu lagi, lowongan pekerjaan itu di mana dulu? Ya kan? Di pemerintahan, ya kan, di industri, di swasta, atau dia punya kreativitas untuk membuat sebuah ruang pekerjaan atau ruang usaha. Ya menciptakan kan? Menciptakan pekerjaan sendiri, menciptakan pekerjaan untuk dirinya, misalnya gitu kan ya. Nah, menciptakan pekerjaan dirinya itu istilah kata ada dua potensi. Apakah dia berhubungan dengan pemodalan dari orang lain, atau dia memang hanya mengandalkan kualifikasi soft skill dia, keterampilannya dia, ya kan, atau jasa dia yang bisa dijual ke orang lain atau ke lembaga, tanpa dia akan melamar sebagai seorang pegawai atau karyawan di sebuah perusahaan. Itu kreativitas itu. Dan itu terbuka ruang di berbagai macam prodi itu sebenarnya kualifikasi seperti itu. Hanya tinggal begini. Kan kadang tadi ya, kita sudah mendapatkan satu informasi itu seakan-akan menjadi traumatik kita. Melemahkan. Nah, ya kan gitu kan. Kalau melemahkan itu kan dia hanya melihat sepintas sosial media. Wah, langsung dia langsung, waduh, ya kan? Salah generasi wilayah di sini. Ya kan gitu. Nah, Pak Agung, mungkin ini pertanyaan terakhir yang mau saya dan teman-teman podcast ketahui ya Pak. Fenomena salah jurusan ini kan bisa menjadi refleksi ya, atau sebagai evaluasi bahwa sistem pendidikan tinggi perlu mungkin lebih fleksibel. Nah, apakah perlu Pak ada kurikulum yang memungkinkan mahasiswa lintas jurusan sejak awal kuliah? Kalau dari Bapak sendiri sebagai akademisi. Sebenarnya kalau kaitannya dengan skenarionya, ya skenarionya itu kan sebenarnya hanya kaitannya dengan skenario program ya. Tapi kalau masing-masing prodi itu kan memang fokus kepada prodinya masing-masing. Tapi kalau lintas prodi, lintas jurusan, itu sebenarnya hanya kaitannya dengan skenario program di masing-masing universitas yang mungkin didorong oleh Kemendikbud ya kan, dengan program-program yang disosialisasikan itu kan ya. Contoh kan tadi ada bidang-bidang yang bersinggungan. Betul. Tadi dia bilang, yang bayang nggak? Nah iya, bidang yang IT saja ada 5 prodi. Ya kan, kalau di IT berarti kan berhubungan juga kan, saling berhubungan. Ada hardware, ada software, ada sistem manajemennya, ya kan gitu ya. Ada ruang teknologi tadi munculnya AI, ya kan, machine learning dan segala macam. Itu padahal masuk ke prodi ya. Tapi kan bisa dikolaborasikan nih. Padahal jurusannya beda-beda. Ya kan gitu ya. Nah sekarang contoh kaitannya dengan skenario yang ekstrim. Apakah psikologi tidak berhubungan dengan bidang ekonomi misalnya? Nah sekarang pertanyaannya, kalau memang ada, ruang apa yang bisa dikolaborasikan dari prodi psikologi dan ekonomi? Kan itu pertanyaannya. Nah, kita belajar dari kurikulum yang saat ini, deep learning. Nah, deep learning itu dalam rangka juga untuk mengkolaborasikan dari bidang-bidang. Kebetulan deep learning ini kurikulumnya di tingkat SMP dan SMA ya. Jadi ada yang namanya keterlibatan ya kan program tersebut yang menggabungkan dari mata pelajaran. Nah, kan jadi pemerintah itu udah menyiapkan mata kuliah betul, ya kan, makanya ada semacam skenario ya pembelajaran di SMP dan SMA dengan kurikulum sekarang itu adalah menggabungkan tadi. Betul. Jadi itu ada di kurikulum. Tadi kan pertanyaan kan ruang lingkupnya di kampus. Kalau di kampus kan lebih gampang lagi. Iya. Iya dong, ya kan. Ya, pertama satu, usia kuliah itu udah usia dewasa. Usia meminta soft skill, meminta ya. Mahasiswa itu sudah dalam kategori meminta. Itu kalau kampus pasti seperti itu. Apa yang bisa ambil saya pada saat saya di prodi ini? Kemudian apa yang bisa kita explore ya kan, untuk bisa berkembang yang bisa bersentuhan dengan prodi yang lain. Itu mahasiswa. Udah jelas, pemikiran di setiap prodi pasti sama. Nah, tinggal hanya mengolah program-program apa aja yang bisa dilakukan. Prodi ini kan masuk kepada skenario fakultas.
Nah, fakultas yang bisa menjembatani itu. Ya. Ya kan, misalnya contoh, ada lomba. Nah, ada lomba, sebuah skenario lomba, tapi sebenarnya satu lomba yang membukan satu titik jenis lomba, itu melibatkan 2-3 prodi loh. Oke. Loh, kan seperti itu salah satu program. Iya, Ya betul. kan? Nah, dan Jadi akhirnya bisa apa? dilihat ya Pak, Betul. peluangnya bisa dikaitkan kemana. Betul, justru itu kan. Betul. Ini menjadi tren sekarang ya, apalagi ini diakomodir oleh ruang pendidikan di tingkat tadi SMP, SMA sudah seperti itu. Iya. Jadi udah bagus sebenarnya gitu loh kalau dari ruang akademik ya. Ya bahkan waktu saya kuliah juga kebetulan di ilmu komunikasi di Vkom itu juga banyak sih Pak lininya. Jadi tidak hanya humas atau jurnalistik saja, tetapi ada televisi juga, ada komunikasi lingkungan Iya, juga. Jadi iya. lintas disiplinnya itu nggak hanya sebatas karena komunikasi jadi media, nggak hanya itu aja, betul, tapi betul. banyak lagi ruang-ruang yang bisa diambil. Termasuk public speaking kan. Betul. Oh iya. Itu termasuk Pak. Iya kan gitu. Bicara tentang jurusan sastra juga ruang di public speaking. Tapi public speaking di ruang komunikasi kan bisa ada ruang yang berbeda di sana. Iya. Ya kan? Tapi kalau bisa dikolaborasikan, nah itu yang saya maksud tadi. Oke, baik Pak Agung. Ya, teman-teman tadi kita baru aja ngobrol-ngobrol dan diskusi sama Pak Agung terkait fenomena yang mungkin saat ini atau udah dari lama ya Pak ya sebenarnya terjadi ya, yaitu kita sering salah pilih jurusan gitu. Nah, tapi sebenarnya fenomena salah jurusan di kalangan Gen Z bukan sekedar persoalan pribadi ya teman-teman, melainkan juga cerminan sistem pendidikan, budaya dan dinamika sosial kita di Indonesia saat ini. Salah jurusan bisa menjadi titik lemah, tetapi juga bisa menjadi pintu menuju peluang baru tadi yang seperti Pak Agung katakan ya, kita bisa mencari solusi dengan beradaptasi. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Yang jelas masa depan tidak hanya ditentukan oleh pilihan jurusan, melainkan juga oleh kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi dan menemukan makna dalam perjalanan. Oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama Naura, ya kan. Untuk menyatakan